Yuniawati yang mengetahui jika latar belakang konsumennya itu merupakan seseorang yang bisa disewa, dia jadi tertarik untuk menggunakan jasa Gustu. Mengingat dia juga kesepian karena dia sudah pisah ranjang dengan sang suami. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah tragis ini terjadi di Denpasar, Bali pada tahun 2019. Bercerita tentang seorang sales promotion girls atau SPG yang cantik namun mengalami nasib naas. Dia tewas dan jasadnya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, terlungkup di dalam kamar hotel dengan mulut yang sudah mengeluarkan cairan merah. Begitu mengerikan, tindakan yang benar-benar bengis ini ternyata ulah seorang pria yang merupakan seorang gigolo alias pria sewaan yang merasa sakit hati dan tersinggung setelah diejek kemampuannya karena sang SPG tidak pernah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh si pria. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Polisi resmi menahan BPW alias GT, tamu niaga atau Sales Promotion Girl Dealer mobil berinisial MP di penginapan di Denpasar, Bali. Pelaku mengaku sebagai pekerja pria yang dibayar oleh korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Bali ada seorang wanita cantik yang usianya 39 tahun bernama Niputu Yuniawati atau yang sering dipanggil dengan nama Yuniawati. Yuniawati ini statusnya sudah menikah dan dia menikah dengan seorang pria yang bernama Inyoman Sugita. Keduanya sudah menikah sejak tahun 1999 dan sudah dikaruniai 2 orang keturunan. Yang diketahui, putra pertamanya berusia 19 tahun yang bernama Pande Aditya dan anak kedua mereka yang sayangnya tidak diungkapkan identitasnya di media manapun. Pernikahan yang mereka bangun atas dasar cinta tersebut mulanya berjalan mulus. Mereka sekeluarga hidup secara harmonis. Badai bahtera rumah tangga tentunya sudah banyak mereka lalui. Namun di tengah-tengah keharmonisan keluarga mereka, rupanya datanglah badai yang terlalu besar dan mungkin terlalu sering menerjang hingga akhirnya di usia pernikahan yang ke-18 setengah tahun, kehidupan pernikahan mereka mulai perlahan-lahan runtuh, di mana mereka merasa sudah tidak sejalan lagi dalam menjalani bahtera rumah tangga hingga akhirnya memilih untuk pisah ranjang dan menjalani proses perceraian. Di saat itu mereka memilih untuk tidak lagi tinggal bersama. Mereka terpisah kurang lebih 1,5 tahun sejak tahun 2017. Kedua buah hati mereka memutuskan untuk ikut tinggal bersama ibunya, yaitu Yuniawati, di rumah orang tua Yuniawati yang berada di Jalan Gatot Subroto 6, Denpasar, Bali. Sedangkan sang suami, Nyoman Sugita, tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Kaja, Serangan, Denpasar, Bali. Lalu sobat, meski Yuniawati sudah tinggal terpisah dengan sang suami, dia tidak pernah khawatir soal keuangan. Tidak diketahui apakah selama tinggal terpisah, Nyoman Sugita, suaminya, masih memberikan kewajiban yaitu menafkahinya atau tidak. Namun jika tidak pun, Yuniawati tidak merasa khawatir. Selain putra pertamanya saat itu sudah bekerja dan sering sekali membantu perekonomian keluarga, Yuniawati sendiri juga sudah punya pekerjaan. Sejak awal menikah, Yuniawati sudah aktif bekerja sebagai seorang Sales Promotion Girl atau SPG sepeda motor. Kemampuannya yang mumpuni dalam memasarkan sepeda motor membuat atasannya merasa kagum hingga Yuniawati dapat bertahan dengan pekerjaannya tersebut selama bertahun-tahun. Namun sobat, entah Yuniawati yang merasa jenuh dengan pekerjaannya tersebut atau memang sudah mendapatkan tawaran penghasilan yang lebih baik, akhirnya dia memilih untuk pindah tempat kerja. Masih sebagai SPG, namun kali ini Yuniawati tidak lagi memasarkan sepeda motor,
tetapi melainkan Yuniawati bekerja memasarkan mobil di showroom mobil Mitsubishi yang berada di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Bali. Meski dalam masa training, karena dia baru 1 bulan bekerja di showroom mobil tersebut, namun Yuniawati yang memang memiliki pengalaman tentu saja tidak merasa kesulitan. Kemampuannya dalam memasarkan produk-produk di tempatnya bekerja sangat diapresiasi oleh atasannya. Dan walaupun begitu, Yuniawati tidak pernah angkuh. Dia sangat ramah dan mudah bergaul, yang membuat dia juga sangat dikagumi oleh rekan-rekan kerja dan klien-kliennya. Atas kehidupan yang dia jalani, Yuniawati merasa sangat bersyukur dengan kehidupannya, meski nyatanya semuanya tidak berjalan mulus. Namun sobat, meski begitu, Yuniawati tidak bisa memungkiri jika dirinya yang sedang dalam proses bercerai dengan sang suami merasakan kehampaan. Setelah tinggal terpisah, Yuniawati hanya berfokus pada pekerjaan dan tidak pernah mendapatkan perhatian khusus dari seorang pria. Termasuk sudah tidak pernah lagi disentuh oleh pria manapun yang membuat dia jadi merasa kesepian. Dan oleh karena itu, untuk mengatasi rasa sepinya, Yuniawati pun mengunduh aplikasi kencan, yaitu aplikasi hijau, untuk mencari dan berkenalan dengan banyak pria. Meski begitu, Yuniawati sebenarnya merasa ragu bisa berkenalan dan dekat dengan pria yang pas dengan menggunakan aplikasi tersebut. Namun di saat itu, entah mungkin karena sudah terlanjur mendownload, dan Yuniawati berpikir sekalian saja mencoba berselancar di aplikasi tersebut untuk sekalian memasarkan mobil baru. Karena menurutnya rezeki tidak ada yang tahu dan bisa muncul dari mana saja. Ya mungkin saja dia bisa mendapatkan pelanggan yang mau membeli mobil darinya melalui aplikasi hijau. Dan benar saja, ada seorang pria yang tertarik untuk membeli mobil darinya, yaitu seorang pria berusia 33 tahun yang bernama Bagus Putu Wijaya atau yang akrab disapa dengan nama panggilan Gustu. Gustu ini merupakan warga desa Sinabun, Buleleng, Bali. Gustu statusnya sudah menikah, dia sudah punya istri. Dan bisa dikatakan Gustu ini merupakan seorang playboy karena bukan 1 istri saja, melainkan dia sudah punya 2 istri. Istri sahnya berada di Buleleng, sedangkan istri sirinya berada di Minahasa, Sulawesi Utara. Dan sehari-harinya, Gustu bekerja sebagai buruh serabutan yang sebenarnya hidupnya tidak mudah dan dalam belenggu keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, selain menjadi seorang buruh serabutan, Gustu juga merupakan seorang gigolo atau pria sewaan untuk bisa memuaskan hasrat para wanita. Ibaratnya, pekerjaan apapun akan dia lakukan demi bisa mendapatkan uang. Lalu pada suatu hari, ada salah satu teman Gustu yang bernama Made Budiarka. Dia berniat ingin membeli mobil secara kredit. Entah apa alasannya, dia di saat itu mengajak Gustu untuk bekerja sama mengurus pembelian mobil dan meminta bantuan Gustu agar menggunakan nama Gustu sebagai pengajuan kredit mobil di finance. Gustu di saat itu kemudian mencari sales penjual mobil di aplikasi hijau dan menemukan seseorang yang mengaku sebagai sales penjualan mobil. Wanita tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Yuniawati. Dan keduanya pun lantas menjalin komunikasi di aplikasi tersebut. Setelah mendapatkan cek senilai 10 juta rupiah sebagai uang muka atas pembelian mobil, lantas keduanya berjanji untuk bertemu pada tanggal 5 Agustus tahun 2019 di lapangan Lumintang sekitar pukul 1 siang. Singkat cerita, seminggu kemudian, tepatnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus tahun 2019, Yuniawati bersiap untuk bertemu dengan Gustu. Yuniawati di saat itu pergi menggunakan mobil Suzuki R3 berwarna putih dengan plat nomor DK1988HA yang dia pinjam dari kerabatnya yang tidak disebutkan identitasnya. Siang itu, sekitar pukul 12, Yuniawati lantas melajukan mobilnya menuju ke lapangan Lumintang. Di sisi lain, Gustu juga segera berangkat ke lokasi di mana mereka janjian. Gustu berangkat dengan menggunakan ojek online dan singkat waktu keduanya pun bertemu. Mereka berdua lantas pergi menuju ke kantor BRI di Renon, Denpasar Selatan untuk mencairkan cek sebesar 10 juta rupiah dari Budiarka. Setelah mereka mencairkan cek tersebut, uang 10 juta rupiah itu pun lalu ditransfer ke Bank BCA yang ada di Jalan Hasanuddin, Denpasar. Lalu kemudian, keduanya langsung menuju ke dealer Mitsubishi di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, di mana Yuniawati bekerja. Dan dalam perjalanan mereka menuju ke dealer, untuk memecah suasana, Yuniawati di saat itu sempat menanyakan profesi dari Gustu untuk mengetahui latar belakang konsumennya tersebut. Kepada Yuniawati, Gustu pun berbohong. Entah karena Gustu ingin mempermudah pengajuan pembelian mobilnya atau bagaimana. Yang jelas Gustu di saat itu mengaku dia juga merupakan seorang pengusaha dan masih bujang. Padahal aslinya dia sudah memiliki 2 orang istri. Namun Gustu yang merupakan seorang gigolo tidak pernah mau kehilangan kesempatan untuk mencari pelanggan. Sehingga Gustu pun mengaku kepada Yuniawati jika dia juga bisa disewa karena dia menyediakan jasa untuk menghibur para perempuan.
Yuniawati yang mengetahui jika latar belakang konsumennya itu merupakan seseorang yang bisa disewa, dia jadi tertarik untuk menggunakan jasa Gustu. Mengingat dia juga kesepian karena dia sudah pisah ranjang dengan sang suami. Kepada Gustu, Yuniawati kemudian menyampaikan ketertarikannya. Dia ingin menggunakan jasa Gustu. Gustu yang mendapatkan pelanggan tentunya merasa senang. Dia menawarkan tarif yang murah, yaitu hanya sebesar Rp500.000. Dan Yuniawati langsung tertarik. Singkat waktu, pada sore hari setelah mereka ke dealer untuk membayarkan uang muka, mereka lantas menjalankan rencana mereka berikutnya, yaitu melakukan hubungan. Rencananya mereka akan melakukannya di sebuah penginapan, yaitu penginapan Teduh Ayu 2 yang berada di Jalan Kebo Iwa, Denpasar, tepatnya di kawasan desa Padang Sambian, Kaja, Kecamatan Denpasar Barat. Namun sebelum menuju penginapan, keduanya singgah makan siang, dan saat makan siang tersebut Yuniawati pun memberikan uang sebesar Rp500.000 kepada Gustu. Dan tidak hanya uang, setelah makan siang mereka mampir ke sebuah toko handphone yang saat itu Yuniawati juga membelikan handphone merek Vivo Y91 seharga 1,9 juta karena Yuniawati menginginkan layanan 2 ronde di saat itu. Lalu mereka pun langsung tancap gas menuju ke penginapan. Setelah menempuh perjalanan, keduanya pun sampai di penginapan pada pukul 18.00 sore hari. Yuniawati menyewa kamar di penginapan tersebut selama 2 jam sebesar Rp60.000, di mana mereka menyewa kamar nomor 8. Tak mau membuang waktu, saat sampai di kamar mereka langsung melakukan hubungan tersebut. Setelah 1 ronde berjalan, Yuniawati entah mengapa merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Gustu. Namun karena masih ada 1 ronde lagi, Yuniawati mencoba memakluminya dan melakukan ronde kedua. Namun setelah ronde kedua, lagi-lagi Yuniawati merasa sangat kecewa karena rupanya Yuniawati masih belum juga puas. Rasanya dia merasa rugi karena sudah membayar serta membelikan handphone, tetapi malah zonk alias tidak puas sama sekali. Di tengah rasa kesalnya, Yuniawati pun menampar pipi kiri Gustu sambil berkata, "Rugi saya beliin kamu handphone, saya nggak puas sama kamu," sembari memarahi Gustu. Mendengar perkataan Yuniawati, Gustu merasa direndahkan sebagai seorang pria. Padahal selama dia melayani semua pelanggannya, dia tidak pernah mendapatkan komplain sebelumnya. Hal itu pun membuat Gustu seketika sangat tersinggung. Emosinya langsung meluap-luap. Gustu menjadi gelap mata. Bagi Gustu, ketika pelayanannya diragukan atau direndahkan, maka sama saja seperti menginjak harga dirinya. Di dalam emosinya, Gustu tiba-tiba langsung mencekik leher Yuniawati dengan sangat kuat. Yuniawati yang dikik di saat itu merasa nafasnya begitu tersendat sehingga sekuat tenaga Yuniawati melawan. Namun Gustu tidak mau memberi celah sehingga Gustu juga membekap mulut Yuniawati dengan menggunakan handuk agar Yuniawati benar-benar lemah dan tidak bisa bernafas. Perlahan-lahan di saat Gustu mengeratkan cekikannya, kebengisan yang dilakukannya membuat Yuniawati perlahan-lahan kehabisan nafas dan akhirnya tewas meregang nyawa. Mulut Yuniawati sampai mengeluarkan cairan merah yang menandakan dia tewas karena kehabisan nafas. Setelah memastikan Yuniawati tidak bernafas, tubuh Yuniawati dibaringkan oleh Gustu di atas tempat tidur dengan terlungkup dan kepalanya ditutupi dengan handuk. Seketika Gustu merasa panik. Dia menyesal, dia tidak menyangka apa yang sudah dia lakukan. Sehingga di tengah-tengah kepanikannya tersebut Gustu berencana ingin segera pergi dari tempat itu. Dia berencana pergi keluar pulau. Dalam pikirannya di saat itu, yang ada hanyalah kabur. Mungkin dia bisa ke rumah istri sirinya yaitu di Minahasa, Sulawesi Utara untuk bisa bersembunyi. Namun untuk pergi ke sana, Gustu merasa tidak punya cukup uang. Sehingga Gustu yang mengingat mereka pergi ke penginapan ini menggunakan mobil yang dibawa oleh Yuniawati. Lantas dia segera mencari kunci mobil milik Yuniawati. Lalu setelah dia mendapatkannya, Gustu dengan cepat pergi dari penginapan tersebut dengan menggunakan mobil itu. Dan sebelum benar-benar pergi, Gustu sempat bertemu dengan seorang petugas hotel. Agar si petugas hotel tidak curiga karena sebelumnya dia datang bersama seorang wanita. Namun ketika pergi malah sendirian. Dia berbohong kepada petugas tersebut kalau wanita yang bersamanya tadi akan pergi setelah 30 menit menggunakan taksi online. Dan atas pernyataan Gustu kepada petugas hotel yang percaya dengan hal itu, lantas dia membiarkan Gustu lolos dan membawa mobil milik Yuniawati. Karena dia harus segera pergi melarikan diri. Dan Gustu pun langsung tancap gas. Namun sebelum melarikan diri, dia terlebih dahulu menggadaikan mobil tersebut kepada temannya yang bernama Kade, di mana mobil itu laku digadai sebesar 10 juta rupiah. Setelah itu, uang 10 juta rupiah itu langsung dia belikan tiket pesawat menuju ke Minahasa, Sulawesi Utara. Dan di sisi lain, setelah Gustu melarikan diri, di mana Gustu mengatakan 30 menit kemudian teman kencannya akan pergi dari hotel, tapi malah tidak kunjung keluar dari hotel.
Oleh karena itu, sekitar pukul setengah 10 malam, petugas hotel berinisiatif mencoba mendatangi kamar tersebut, yaitu kamar nomor 8 yang disewa oleh keduanya selama 2 jam. Saat kamar itu diketuk, petugas hotel tidak mendapati ada yang menyahutinya. Sehingga petugas pun lantas masuk ke dalam kamar untuk segera memeriksa. Saat petugas hotel masuk, petugas hotel mendapati seorang wanita sedang tertidur dalam posisi terlungkup dengan kepala yang tertutup handuk. Pada awalnya, dia tidak curiga. Petugas hotel mengira jika wanita tersebut hanya ketiduran. Lantas dia mencoba membangunkannya dengan maksud bahwa durasi penyewaan mereka sudah habis. Di saat itu, saat wanita tersebut dibangunkan, dia tidak bangun sama sekali. Dan petugas hotel mencoba membalikan tubuh perempuan itu. Dan di saat dibalikan tubuhnya, alangkah terkejutnya si petugas hotel ketika mendapati fakta bahwa banyak cairan merah yang keluar dari mulut wanita yang dia kira tertidur tersebut. Petugas hotel itu segera berteriak memanggil teman-temannya. Di saat itu, para petugas hotel lain segera berkumpul dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Singkat cerita, polisi yang mendapatkan laporan langsung datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Polisi juga segera mengevakuasi jasad tersebut ke RSUP Sanglah untuk dilakukan pemeriksaan terhadap jasad. Dari pemeriksaan yang dilakukan, polisi berhasil mendapatkan identitas dari jasad itu, yaitu seorang wanita yang bernama Niputu Yuniawati. Polisi juga segera mengabari kabar duka ini kepada pihak keluarga, termasuk kepada suaminya, yaitu Nyoman Sugita, dan juga kepada kedua anaknya. Mendengar kabar tersebut, mereka mulanya tidak percaya. Namun, di saat itu, meskipun sang suami sedang proses cerai dengan Yuniawati, dia masih punya empati untuk langsung melihat jasad si wanita itu. Dan benar saja, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa jasad wanita tersebut adalah Yuniawati yang terbaring kaku dengan kondisi mengenaskan. Dan mereka mau tidak mau harus menerima kenyataan pahit. Atas persetujuan pihak keluarga, tim forensik segera mengotopsi jasad Yuniawati, yang dimana dari hasil otopsi yang telah dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 8.30 WITA pagi, diketahui Yuniawati meninggal dunia karena jalannya nafas yang tertekan dari luar yang disebabkan karena dikik atau dibekap. Ditemukan juga luka-luka memar di bagian leher kiri dan kanan, dan luka memar di kelopak bawah serta atas mata kanan kiri. Terdapat juga luka memar pada pipi kiri dan hidung. Dan hasil dari otopsi dikatakan ada resapan cairan merah, yaitu adanya tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Setelah itu, jasad Yuniawati yang sudah diperiksa langsung dibawa oleh keluarga untuk segera disemayamkan. Di saat itu kedua anak Yuniawati menangis sejadi-jadinya, termasuk Nyoman Sugita, sang suami. Meski mereka sudah berpisah ranjang dan hendak cerai, Nyoman benar-benar tidak mengerti dengan musibah yang dihadapi oleh keluarganya. Istrinya meninggal dunia karena diduga dihabisi oleh seseorang. Dia di saat itu sampai pergi ke dukun. Dia mendatangi dukun untuk memastikan meninggalnya Yuniawati. Dan sang dukun di saat itu mengungkapkan bahwa dalam pandangannya Yuniawati tampak dicekik, dibekap, dan sampai lemas, persis seperti hasil otopsi. Dan atas tewasnya Yuniawati, pihak keluarga pun meminta pihak kepolisian segera mengungkap kasus tersebut dan mencari siapa pelakunya. Sementara itu di sisi lain, polisi masih terus melakukan olah TKP, melakukan pemeriksaan untuk mengungkap siapa pelakunya. Di TKP, polisi melakukan beberapa pemeriksaan, yang diantaranya dimulai dari pemeriksaan para saksi, pengumpulan barang bukti, serta pemeriksaan CCTV di lokasi kejadian untuk mengungkap siapa pelaku yang harus bertanggung jawab. Dan pada akhirnya, polisi berhasil mendapatkan identitas dari pelaku, yang mana pelakunya bernama Bagus Putu Wijaya. Polisi di saat itu segera memburu si pelaku, yang saat dilacak ternyata berada di Minahasa, Sulawesi Utara. Pelaku yang bernama Bagus Putu Wijaya atau yang biasa dipanggil Gustu langsung diburu dan akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan Satreskrim Polresta Denpasar bersama Polsek Denpasar Barat dan dibantu oleh Satgas CTOC Polda Bali dan juga Jatanras Polda Bali, yang mana pada saat itu Gustu berada di kawasan Bukit Watuline, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, tepat pada 8 Agustus tahun 2019 malam hari pukul 10 malam. Gustu akhirnya diamankan di Mapolda Sulawesi Utara. Gustu yang didesak pun mengaku jika memang benar dia yang merupakan pelaku dalam kasus penghilangan nyawa terhadap Yuniawati. Gustu di saat itu tidak bisa mengelak. Dia mengaku bahwa dia tega melakukan hal keji tersebut karena emosi dengan perkataan Yuniawati yang merendahkan harga dirinya. Di mana dia mengaku Yuniawati menyewa dia untuk kepuasan hasratnya. Dan setelah itu berkata jika dia tidak bisa memuaskan Yuniawati. Sang gigolo bertato tersebut kemudian langsung diterbangkan ke Bali pada 10 Agustus tahun 2019 pagi untuk melewati proses hukum lebih lanjut.
Dan atas perbuatan kejinya, Gustu pun dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Gustu diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Setelah waktu berjalan, proses hukum atas kasus yang menewaskan Yuniawati juga terus berlanjut. Dan di dalam sidang, Gustu akhirnya dinyatakan terbukti bersalah karena sengaja menghabisi nyawa seseorang. Dan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, majelis hakim pun menjatuhkan vonis hukuman penjara 11 tahun. Sungguh perbuatan yang keji, ketika emosi yang benar-benar membutakan hati hingga berujung pada tindakan yang merenggut nyawa. Itu dia sobat, kisah dari Gustu yang menghabisi nyawa Yuniawati yang memakai jasanya untuk memuaskan hasrat namun tidak terpuaskan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?